kasih Pak Koko. Berikutnya dari SMP PL Ambarawa, apakah sudah bisa untuk sharing? Ini ada anggota baru Pak Niko. Bagaimana Pak Niko, Bu Asti? Apakah bisa mendengar? Sebentar, Pak, ini tadi kendala teknis. Ada kendala teknis sedikit. Ya. Tapi ganti laptop kok tetap nggak bisa. Jadinya saya, ini Pak Niko karena baru saja bergabung. Sebentar. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, nggih? Jelas, Ibu. Sangat jelas, ye. Oke. Nanti saya akan menyampaikan gambaran dari sekolah kami. Nanti Pak Niko nanti bisa nambahin, nggih. Ya. Tapi saya nggak kelihatan itu, Pak. Samar-samar. Sebentar. Iki apa, Pak? Ya, monggo. Ya. Pertama, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agatha Winasti Artanti, biasa dipanggil Bu Asti. Saya dari unit kerja SMP Pangudi Luhur Ambarawa. Mungkin Bapak Ibu kemarin saat ke Pangesti Wening juga melewati SMP kami. Ini pastinya juga sudah tahu karena terletak di dekat jalan menuju Gua Maria Kerep. 2 tahun ini saya menjadi waka kurikulum yang sebelumnya itu dipegang oleh guru saya, yaitu Pak Niko di sebelah saya ini. Kemudian ini saya menjadi generasi penerusnya, maka saya juga masih banyak belajar ini Bapak Ibu, berkaitan dengan kurikulum. Saya ingin menyampaikan share screen mengenai bagaimana gambaran kondisi di SMP Pangudi Luhur Ambarawa. Sekolah kami terletak di Kecamatan Ambarawa. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih mengenai SMP Pangudi Luhur Ambarawa, silahkan kunjungi YouTube kami, SMP Pangudi Luhur Ambarawa. Jangan lupa like semua video dan subscribe. Bisa juga mengunjungi IG kami dan Facebook. Ya. Kalau mau melihat kegiatan-kegiatan dari sekolah kami. Website juga ada, tetapi memang kurang update untuk websitenya itu sendiri. Yang pertama, ini saya mengambil poin-poinnya itu dari tugas refleksi. Kemarin itu sebetulnya ada 4 ya, tapi kita diminta untuk mendiskusikan nomor 3 dan 4. Ingat saya waktu di Pangesti Wening. Namun karena sebelum berdiskusi tentang nomor 3 dan 4, mestinya kita juga bertolak dari kehidupan nyata di sekolah, maka saya juga akan sampaikan sedikit untuk yang nomor 1, yaitu kehidupan nyata di sekolah. SMP kami itu sudah berdiri sejak 8 Agustus 1928, itu sebagai MULO atau sekolah setaraf SMP pada zaman penjajahan Belanda dulu. Kemudian mulai tahun 1954 menjadi SMP Pangudi Luhur Ambarawa di bawah Yayasan Pangudi Luhur. Jadi sampai sekarang sudah berusia 93 tahun. Nah, untuk siswanya sendiri, siswa yang bersekolah di SMP Pangudi Luhur Ambarawa itu beragama, sebagian besar itu beragama Katolik. Selebihnya itu Kristen, itu paling banyak kedua, kemudian Islam paling banyak ketiga. Untuk Buddha, Hindu, Konghucu sendiri itu setiap tahunnya itu tidak lebih dari 5 anak untuk yang beragama Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kemudian untuk tempat tinggal anak-anak itu sebagian besar berada di Kecamatan Ambarawa, kemudian yang lainnya itu tersebar di kurang lebih 10 kecamatan, ada di Bandungan, Banyubiru, Bawen, Jambu, Bergas, Tuntang, Ungaran, kemudian ada juga di daerah Pingit,
Ya, Pingit itu Temanggung. dekat Bedono, tetapi masuknya Temanggung. Dan juga dari luar Kabupaten Semarang, bahkan dari luar pulau, termasuk dari Papua. Ini untuk anak asrama. Karena sekolah kami itu memang ada asrama putra. Kemudian untuk siswanya sendiri, berjumlah 625 siswa, yang dibagi menjadi 19 kelas. Kelas 7 itu ada 6 paralel, kelas 8 6 paralel, kelas 9 7 paralel. Itu untuk gambaran siswanya, dan siswa ini tentu berasal dari sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Jadi tidak hanya sekolah swasta saja, memang banyak juga yang dari sekolah negeri. Kemudian untuk gambaran orang tua atau wali siswa, untuk ayah itu paling banyak, itu memang tamat SMA, meskipun juga banyak juga yang S1 ya, S1 itu juga banyak, S2 juga ada, tetapi memang yang paling banyak, bukan sebagian besar, tapi paling banyak ya, itu tamat SMA. Kemudian pekerjaan ayah itu paling banyak juga swasta, baik karyawan pabrik, guru swasta, kemudian bank, dan perusahaan-perusahaan lain. Penghasilan orang tua atau ayah itu rata-rata 1-3 juta. Kemudian untuk ibu sendiri itu paling banyak juga tamat SMA, tetapi pekerjaan ibu itu paling banyak itu ibu rumah tangga. Jadi banyak juga ibu yang lulusan S1, tetapi memilih menjadi ibu rumah tangga. Kemudian alat transportasi yang paling banyak dimiliki oleh orang tua di sekolah kami itu sepeda motor, meskipun juga ada juga yang memiliki mobil, punya truk, punya bis, itu juga ada, tetapi yang paling banyak sepeda motor. Untuk gambaran guru dan karyawan, jumlah guru kami itu 29 orang, dengan jumlah siswa 625, jadi rasionya 1:22. Komposisi gurunya itu 1 kepala sekolah, 29 guru, 2 tenaga tata usaha, 1 laboran dan operator, 1 pustakawati, 3 pelaksana, 1 jaga malam, dan 1 satpam. Jumlah jam mengajar guru itu minimal 24 JP, ini kondisi normal ya, sampai 36 JP. Sedangkan saya sendiri di sini mengajar 35 JP untuk pelajaran matematika kelas 9, karena 7 paralel, 5 JP 1 minggu. Maka ya agak kebel-kebel. Untuk rata-rata jam mengajar Bapak Ibu guru sendiri, itu rata-ratanya 30 JP. Hanya beberapa orang saja yang di bawah 30. Ya, jadi rata-rata 30, 33, 35, 36 mengajarnya. Kemudian gambaran usia dari Bapak Ibu guru karyawan, usia 50 tahun ke atas itu 18 orang, itu sudah mendekati pensiun. Tahun ini ada 1 guru kami yang pensiun, kemudian nanti setiap tahun itu akan terus ada guru-guru yang memasuki usia pensiun. Kemudian untuk yang berusia 30 sampai kurang dari 50 tahun itu totalnya 11 orang, dan yang berusia kurang dari 30 tahun itu 10 orang dengan masa kerja kurang dari 5 tahun. Ya, kami sangat berharap semoga mumpung masih ada guru-guru yang senior ini juga bisa membantu kami untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan SMP Pangudi Luhur Ambarawa. Nah, kemudian untuk tempat tinggal guru karyawan sendiri, itu yang tinggal di Ambarawa, itu di Kecamatan Ambarawa itu hanya 8 orang. Sedangkan sisanya itu tinggal di luar Ambarawa, ya entah Bawen, Bandungan, Salatiga, Semarang, ya Boyolali juga ada. Itu gambaran sekolah kami. Kemudian di awal diskusi kami, Bapak Ibu, oh ya tadi belum saya sampaikan bahwa setelah diklat instruktur itu kami mengadakan pertemuan dengan staf, jujur kepala sekolah dengan staf. Di tempat kami itu ada 4 wakil kepala sekolah, yaitu bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas, dan bidang sarana prasarana. Nah, kami berlima membicarakan mengenai gambaran situasi sekolah dan menganalisis
SWOT, ya, keunggulan, kekurangan, ancaman, dan juga peluang untuk sekolah kami. Harapannya nanti apa yang kami bicarakan ini ya sudah bisa jadi naskah akademik. Mungkin begitu ya Pak Aka ya. Jadi ini agak banyak nyicil nulis. Untuk keunggulannya sendiri, ini dari sudut pandang kami, ya. Dari sudut pandang kami itu proses pendampingan belajar, kemudian kompetensi guru, ya, S1, S2, letaknya strategis, pinggir jalan, guru aktif di masyarakat, guru banyak yang terampil, berbakat, ya, multi talent, kemudian meskipun guru senior, tapi seperti Pak Niko ini sudah 57 tahun ya Pak? Ya. Ya, tapi mau belajar. Ya, jadi buat Google Form yang tadinya tidak bisa karena pandemi kepepet, tapi ya Pak, tetap semangat untuk belajar. Dan itu menjadi motivasi untuk kami, ini guru-guru yang muda-muda. Ya, jadi contoh keteladanan ya, dari guru-guru senior itu betul-betul menjadi apa ya? Menjadi teladan bagi yang muda-muda. Kalau yang sepuh-sepuh saja semangat, ya yang muda-muda pasti akan malu kalau nggak semangat atau tidak bisa. Kemudian kekurangan kami, ya, karena kami merasa kami banyak kegiatan, banyak tuntutan, kadang-kadang kurang refleksi atau evaluasi. Itu kami sadari. Kemudian kadang-kadang terjebak dalam euforia masa lalu ya. Jadi di zona nyaman. Muridnya besok padahal untuk mempertahankan itu pasti sangat sulit. Kemudian banyak juga masyarakat Ambarawa yang usia-usia produktif itu pindah keluar kota, bekerja di ibu kota, bekerja di kota-kota besar, ya, jadi tidak tinggal di sini ya. Kemudian menurunnya kualitas input siswa. Jadi memang kami itu tidak bisa dibilang tidak seleksi ya. Pokoknya kami terima semuanya. Nah itu input siswa itu karena ya secara kualitas itu terus terang memang menurun. Maka untuk meningkatkan bagaimana supaya mereka keluarnya itu jadi baik, ya itu butuh kerja yang sangat gak susah juga begitu. Kemudian yang kelima adalah tempat tinggal guru kami itu banyak yang jauh dari sekolah. Termasuk saya sendiri juga tidak tinggal di Kecamatan Ambarawa, meskipun saya kelahiran Ambarawa, tapi tidak tinggal di sini. Kemudian ancamannya, sekolah kami itu kan sekolah berbayar ya, sekolah swasta. Nggak mungkin juga kalau nggak bayar, terus gurunya juga mau digaji dari mana. Sekolah kami itu biasa disebut atau singkatannya itu SPALA. Awalnya dulu, karena saya juga alumni sini, SPALA itu SMP Pangudilur Ambarawa. Tetapi kemudian banyak yang mungkin tidak suka ya, mungkin kompetitor kami itu meleset menjadi sekolah paling larang. Nah itu kadang-kadang juga bagaimana supaya anggapan masyarakat yang seperti itu bisa kami patahkan itu juga bukan hal yang mudah. Ya, kok ya cari singkatan kok ya pasmen gitu ya. Pertamanya itu SMP Pangudilur Ambarawa kok ya diplesetke jadi sekolah paling larang. Padahal tidak. Masih ada sekolah yang lebih mahal juga daripada sekolah kami. Rata-rata anak-anak pembayaran sekolah anak-anak juga hanya berkisar di 200 ya Pak ya. 200, 250, bahkan ada yang kurang dari 200, 100, bahkan ada yang kurang dari 100. Nah, kemudian ada persaingan yang tidak sehat antar sekolah. Ya, jadi kami mendengar kompetitor-kompetitor kami itu menyampaikan kepada anak-anak kelas 6 SD, jangan sekolah di SMP PL Ambarawa, muridnya itu banyak, maka nanti kamu nggak diopeni di sana. Nah, itu ada yang tega seperti itu. Padahal meskipun guru kami hanya 29 dengan anak sekian, kami berusaha untuk memaksimalkan pendampingan anak, memaksimalkan home visit juga anak-anak, baik dari tingkat wali kelas, guru mapel, bahkan kemudian guru BK, ya, bahkan sampai staf dan kepala sekolah pun juga mengunjungi anak-anak. Kemudian masa kerja guru yang didominasi kurang dari 10 tahun, 5 tahun, dan domisili jauh dari sekolah. Nah ini yang saya sampaikan tadi, karena banyak guru-guru senior itu yang sudah memasuki masa pensiun, maka nanti ini kalau habis gurunya, nanti saya jadi guru senior ini.
Padahal juga belum ada 40 tahun. Kemudian untuk peluangnya sendiri, itu kami masih menjalin sinergi dengan alumni, dan puji Tuhan, anak-anak kami itu juga masih berprestasi, entah di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Itu gambaran sekolah kami. Kemudian untuk nilai-nilai inti, kongregasi Bruder ini juga sudah tahu. Ya. Kemudian pelindung sekolah kami adalah Santo Stanislaus Kostka, yang dia punya semboyan Ad Maiorem Natusum, itu aku lahir untuk hal-hal yang luhur. Ini sesuai dengan sekolah pangudi luhur. Stanislaus Kostka itu nilainya dia adalah seseorang yang ramah, ceria, dan cerdas. Beliau masuk Jesuit bahkan sebelum menginjak usia 17 tahun. Tetapi meskipun ramah, cerdas, ceria, Stanislaus Kostka ini adalah seorang anak yang taat. Nah, maka cocok untuk anak-anak kami, ya, supaya mereka tetap disiplin, tetap cerdas, tetapi tetap bisa ramah dan ceria. Maka sekolah kami punya yel-yel atau slogan, yaitu aktif, kreatif, produktif. Dan baru-baru ini kami mencetuskan satu slogan yang baru, yaitu aku Spala, aku hebat. Nah, aku itu juga dari aktif, kreatif, produktif ini. Kemudian ini slogan para guru, ya meskipun ini kami juga harus masih banyak belajar, atau moto, melayani dengan hati. Ini kami temukan waktu retret para guru karyawan 2 tahun yang lalu. Harapan kami ya nilai melayani dengan hati ini betul-betul bisa kami hidupi di sekolah kami. Harapannya seperti itu. Kemudian untuk masyarakatnya, gambaran masyarakatnya yang masuk dalam unsur budaya melalui pendekatan 7 kebudayaan Kuncoro Ningrat. Kemarin pada waktu diminta untuk mendiskusikan ini, saya juga langsung mencari 7 pendekatan kebudayaan Kuncoro Ningrat itu apa. Maka kemudian di sini saya menjabarkannya juga sesuai dengan 7 kebudayaan Kuncoro Ningrat itu. Jadi mungkin sedikit berbeda ya dengan Bapak Ibu yang lain, tetapi karena tadi juga tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, maka saya ya pede aja, ini benar gitu ya Pak. Maka yang pertama itu kan ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ya, kemudian ada kemasyarakatan, ada peralatan hidup, ada mata pencaharian, ada religi, dan ada kesenian. Untuk bahasa, etnis atau suku yang ada di SMP Pangudur Ambarawa itu beraneka macam. Ada suku Jawa, itu yang paling banyak, ada Tionghoa, ada Batak, itu juga banyak, ada Papua. Nah, ada juga tahun kemarin itu ada yang dari Kalimantan ya, dan yang Dayak juga. Kemudian sebagian besar siswa SMPPL itu suku Jawa dan berbahasa Jawa, baik Ngoko maupun Kromo Alus. Maka anak-anak luar kota, luar Jawa yang sekolah di sini pun kadang-kadang guru yang mengajar kadang pakai bahasa Jawa, ya. Kadang-kadang mereka protes. Misalnya seperti saya, kadang itu saya di kelas itu pakai bahasa Jawa. Nah, mereka yang dari Jakarta, dari Papua itu kadang protes. Bu Asti itu selalu pakai bahasa Jawa, saya nggak ngerti, kayak gitu. Terus saya jelaskan bahwa kalau kamu tinggal di Jawa ya sedikit-sedikit harus bisa belajar bahasa Jawa. Ya, kalau memang tidak tahu apa yang saya sampaikan, ngomong saja, nanti saya translate gitu. Nah, maka lama-kelamaan mereka pun juga belajar ya tentang bahasa Jawa, lama-lama juga paham. Bahkan dulu zaman saya sekolah ya Pak ya, itu ada juga yang dari Jerman malahan. Dari Jerman, mereka itu apalagi kalau pas pelajaran bahasa Jawa itu ya hanya diam saja, karena tidak mudeng sama sekali. Tapi lama-kelamaan ya sedikit-sedikit mereka belajar, karena kami tidak ingin mereka nggak mudeng terus ya udah berarti nggak usah. Nah, kami ingin kalau kamu nggak mudeng ya gimana caranya, ayo supaya mudeng gimana caranya, supaya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sini. Itu pembelajaran kami seperti itu. Kemudian untuk pengetahuan sendiri, sistem pengetahuan tadi sudah saya sampaikan, pendidikan orang tua memang banyak yang tamat SMA, tapi bukan sebagian
bukan sebagian besar ya, karena ada yang SMA, ada yang S1 itu selisihnya mungkin hanya sekitar 10-20%. Pada umumnya itu sudah merasa di zona nyaman. Jadi anak-anak itu nerimo gitu ya, nerimo ing pandung yang saya tulis di sini. Kalau di orang Jawa itu udah nerima dengan apa yang terjadi selama ini. Jadi agak kurang pengen lebih gitu kurang. Jadi kalau sudah begini ya sudah gitu, nerimonan gitu. Nah, itu pada umumnya seperti itu. Mungkin juga terjadi juga di daerah-daerah yang lain ya, karena memang di Jawa. Nah, maka banyak juga dari orang tua itu kalau misalkan atau mungkin dari anak-anak sendiri, kalau orang tuanya tamatan SMA, aku tamat SMA saja sudah bagus. Nah, meskipun ada juga orang tua yang sangat memperhatikan dan sangat mendorong anak-anaknya itu untuk ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan sampai kuliah di luar negeri, itu juga ada. Tapi persentasenya sedikit. Kemudian untuk kondisi SMP PL Ambarawa sendiri, tadi sudah saya sampaikan bahwa memang kami tidak ada seleksi ya. Untuk saat ini tidak memungkinkan adanya seleksi, maka tingkat kognitif anak-anak sendiri juga sangat beragam. Ada yang pintar banget juga ada, yang kurang juga ada, yang menengah juga ada. Saya kira di semua sekolah pasti kondisinya juga beragam. Kemudian untuk di Kecamatan Ambarawa sendiri, itu ada 13 SMP atau MTS, itu 6 SMP negeri dan 7 SMP swasta, dan ada 36 SD atau MI. Untuk kami sendiri itu letaknya memang sangat dekat dengan SD Pangudi Luhur Ambarawa, jadi kami sangat bersyukur karena istilahnya punya SD begitu ya. Tapi untuk SDPL sendiri itu jumlah siswanya untuk yang kelas 6 itu sekitar 60-70-an anak setahun yang lulus. Maka untuk mencapai target kami 210 anak, ya itu masih sangat kurang sekali ya. Kami masih harus sisanya itu cari-cari dari mana ya, cari dari seluruh Kabupaten Semarang. Nah, maka target kami ke depan semoga PPDB tahun depan ini bisa mencapai ya minimal 200 anak. Supaya samalah dengan nanti yang lulus. Nah, minimal hampir sama dengan nanti yang lulus. Kemudian untuk kemasyarakatan atau organisasi sosial itu memang di sini itu rata-rata karena ibu rumah tangga, istri itu sebagai ibu rumah tangga, maka memang ayah atau kaum pria itu lebih dominan ya, lebih cenderung tunduk kepada keputusan ayah. Di dalam kehidupan masyarakat, sosok pemimpin itu masih jadi panutan. Baik atau buruknya sebuah kelompok itu tergantung dari pemimpinnya. Dan saya rasa di mana-mana seperti itu ya. Maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, para guru dan karyawan, gimana supaya kami ya harus bisa, mau tidak mau ya harus bisa menjadi teladan bagi siswa-siswinya. Kemudian untuk peralatan hidup dan teknologi, untuk masyarakat Ambarawa ini sudah lumayan maju, ya untuk pemanfaatan HP, untuk kepentingan pendidikan, bisnis, kegiatan sosial budaya, itu sudah lumayan maju. Meskipun hanya kota kecamatan ya, tapi sudah bisa mengikuti perkembangan zaman. Untuk anak-anak SMP PL Ambarawa sendiri, sebagian besar sudah memiliki HP pribadi. Maka untuk PJJ atau BDR itu kendalanya lebih kepada motivasi siswa dan godaan aplikasi-aplikasi game online itu. Ya, jadi tidak ke perangkat. Namun sekolah tetap membuka peluang bagi siswa saat PJJ atau BDR untuk mengerjakan tugas atau tes di sekolah dengan menggunakan fasilitas lab yang ada. Nah, jadi meskipun sudah punya HP, kadang-kadang anak-anak misalnya mengerjakan tugas TIK, nah itu kan agak susah juga ya kalau nggak pakai komputer, maka mereka ke sekolah untuk mengerjakan tugas itu. Jadi kami masih memberi peluang untuk anak-anak mengerjakan di sekolah. Namun untuk saat ini, karena kami sudah PTMT itu sejak akhir Agustus, itu kami sudah PTMT, maka dan sudah ada
pelajaran praktik juga, jadi kendala-kendala itu lumayan terkurangi. Anak-anak sudah mulai bisa masuk lab, kemudian sudah bisa praktik, kemudian olahraga juga sudah sedikit-sedikit, meskipun satu JP-nya itu hanya 30 menit, tetapi lumayan, ya. Lumayan bisa mengatasi beberapa permasalahan selama PJJ atau PDR. Kemudian untuk mata pencarian hidup, tadi sudah saya sampaikan, sebagian besar itu karyawan swasta, itu bekerja di pabrik. Ada yang buruh, yang manajer juga ada ya, jadi bermacam-macam. Tapi lebih banyak yang memang buruh pabrik. Kemudian untuk sistem religi sendiri, sebagian masyarakat Ambarawa beragama Islam, namun yang masuk ke SMP PL Ambarawa itu sebagian besar beragama Katolik. Maka kami bersyukur karena masyarakat Katolik di Ambarawa ini masih percaya dengan sekolah kami. Kami bersyukur sekali. Ya, selebihnya itu ada yang Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Di tempat kami itu juga ada satu guru itu yang beragama Islam, kemudian tapi sudah pengangkatan tahun 2004 itu ya, kalau sekarang mungkin sudah tidak boleh, tapi dulu pernah, karena dulu zaman saya sekolah di sini juga ya, dulu juga guru saya, itu ada satu yang beragama Islam, kemudian ada 4 orang yang beragama Kristen. Sehingga pada saat Jumat pertama, anak-anak yang Katolik ke gereja, itu yang anak-anak Muslim, itu bisa bersama-sama dengan guru yang Islam itu untuk membaca Al-Quran, ya, atau sholat Jumat di masjid. Kemudian yang beragama Kristen bisa doa bersama dengan guru-guru yang beragama Kristen. Untuk kesenian sendiri, kesenian daerah yang populer di Ambarawa dan sekitarnya itu memang kuda lumping atau reog. Ya. Kemudian juga ada gedruk buto, tadi saya juga mendengar dari Klaten itu juga ada gedruk, nampaknya ini memang di mana-mana ini ya gedruk marak, ini ya marak. Maka anak-anak kami itu juga banyak juga yang ikut sanggar-sanggar di kampungnya gedruk buto ini, kemudian reog juga, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan, ya, itu banyak juga yang ikut reog. Kemudian dari Kabupaten Semarang sendiri itu ada tari khas Kabupaten Semarang, yaitu tari prajuritan. Kalau zaman saya kecil dulu itu ndengpean. Bulan Oktober kemarin itu ada program dari MGMP Seni Budaya mengadakan tari prajuritan massal dari masing-masing suprayon yang direkam secara live streaming. Anak-anak kami juga ikut berperan di situ untuk menarikan tari kolosal ini. Kemudian untuk kesenian, karena memang anak-anak itu dari berbagai macam latar belakang kognitif, kemudian kemampuan itu banyak ya, jadi berbagai macam. Maka sekolah kami pun mencoba memfasilitasi dengan berbagai macam kegiatan ekskul untuk menyalurkan bakat dan minat siswa. Ya, nanti akan saya tunjukkan ekskulnya apa saja secara sekilas. Yang jelas memang sekitar 17 atau 20 ekstra dengan catatan kondisi normal. Ya, kalau kondisi pandemi ini memang ekstra itu khusus untuk persiapan lomba-lomba. Jadi kalau ada lomba baru ekstra untuk anak-anak tertentu. Kemudian di SMP PL Ambarawa itu juga kami pernah punya dalang cilik, maka untuk memfasilitasi kemampuan mereka, ya, kami tampilkan mereka pada saat pensi, entah pensi OSIS atau pensi pramuka atau wasana warsa, itu kami tampilkan. Saat wasana warsa kemarin, bulan Juni kemarin, kami juga menampilkan anak-anak kami tersebut dalam bentuk wayang celimen yang disiarkan secara live streaming di YouTube sekolah kami. Ya, karena mereka dalang, mereka juga punya peralatan sendiri, maka ya kami pinjam satu paket semua ya. Jadi dari layarnya, kemudian wayang-wayangnya itu semuanya, termasuk perlengkapan segala macam itu sudah komplit. Ya, jadi bersyukur sekali gitu kami punya anak-anak yang berbakat seperti ini. Yang sekarang melanjutkan di SMK Surakarta. Kemudian kesenian yang kami kembangkan di sekolah itu tidak hanya musik tradisional atau yang berbau-bau tradisional saja, namun kami juga mengembangkan
yang modern, ya misalnya seperti biola. Anak-anak belajar biola meskipun tidak punya biola di rumah, tapi mereka difasilitasi di sini untuk belajar biola dan membentuk orkes pala, ya yang tentu saja tampil saat acara-acara tertentu di sekolah dan juga di luar sekolah. Kemudian ada band, dance, paduan suara, Asensio, yang ini juga kami sering mengikuti lomba-lomba paduan suara, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Kemudian bersumber pada kebutuhan anak, yang paling dibutuhkan anak-anak kami, karena memang dengan murid yang banyak, tentu permasalahan yang muncul itu juga banyak. Mungkin orang memandang, wah SMPPL muridnya akeh, penak, dan sebagainya. Tetapi ada enaknya, tetapi semuanya juga pasti ada tidak enaknya ya, karena berbagai macam. Maka permasalahan yang terjadi itu juga berbagai macam. Ya, permasalahan keluarga, permasalahan pergaulan, itu banyak sekali. Maka tidak perlu saya sebutkan, mungkin juga itu terjadi di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Yang perlu bagi anak-anak kami adalah pendekatan secara pribadi, motivasi, ya anak-anak kami itu masih perlu dimotivasi, dibombong, ya, kemudian diberi penghargaan. Jadi kalau ada lomba-lomba kami selalu membuatkan piagam atau duplikat piala ya, supaya anak itu juga punya. Kemudian memaksimalkan home visit, kemudian subsidi keuangan, beasiswa dan sebagainya, ya hampir sama dengan di tempat Bapak Ibu, kami juga mengusahakan itu semua. Kemudian pengembangan bakat siswa dan bekal intelektual yang maksimal, maka kami fasilitasi dengan berbagai macam ekstrakurikuler. Nah, untuk kegiatan sosial sendiri hampir sama ya dengan yang lain. Kalau dulu saat pandemi itu kami ada tiap hari Rabu itu ada aksi sosial, itu untuk anak-anak yang sakit atau orang tua yang sakit. Kemudian ada juga Sabtu berbagi untuk tambahan bantuan pendidikan. Nominalnya bebas untuk anak-anak. Tetapi selama pandemi ini untuk aksi sosial hari Rabu dan Sabtu berbagi itu belum dapat kami laksanakan. Tapi untuk beasiswa dari berbagai macam sumber itu tetap jalan. Nah, saat ini kami sedang mengembangkan atau membuat sistem, karena ini belum sepenuhnya jalan, tapi baru akan kami buat sistemnya akan seperti apa, yaitu penggunaan minyak jelantah untuk biaya pendidikan. Ya kebetulan memang di sini sudah usum minyak jelantah yang dipakai bekas buat goreng itu dijual, kemudian pasarannya itu sekitar 3.000 kalau di sini. Nah, kebetulan ketua komite kami itu punya perusahaan yang bergerak di berbagai macam bidang. Ya, salah satunya adalah penggunaan minyak jelantah itu. Mereka berani beli 7.000. Jadi nanti kalau yang jual kami beri 5.000, yang memberi minyak jelantah itu bisa dihargai 5.000, nah, itu yang 1.000 nanti untuk OSIS, yang 1.000 nanti untuk sekolah. Nah, jadi dari 5.000 itu bisa untuk biaya SPP, tambahan biaya SPP. Tetapi untuk sistemnya sendiri, ini kami sedang pelajari, baru beberapa kali presentasi, kemudian kami juga baru akan mengumpulkan anak-anak OSIS yang nantinya akan membantu untuk mengelola ini sebagai salah satu kegiatan OSIS. Kemudian berkaitan dengan PTMT ya, yang selama ini terjadi, ini tadi karena judulnya tadi kebutuhan dari sekolah, dari anak-anak sendiri, karena orang tua meskipun banyak yang pasrah, tapi banyak juga orang tua itu yang sangat kritis, ya, terutama ketika pandemi seperti ini. Bahkan ketika kami sudah akan melaksanakan PTMT, kemudian kami mengadakan sosialisasi, itu pun ada beberapa orang tua yang sangat menentang kegiatan PTMT ini, ya, membuat statement-statement yang sangat tajam, ya, yang mengkritisi kebijakan sekolah ini. Padahal untuk PTMT sendiri itu sudah dari kabupaten sendiri itu sudah memberikan izin atau memberikan peluang saat itu, saat PPKM sudah memasuki level 3 waktu itu. Maka kami ya berusaha bahwa protokoler kesehatan di SMPPL Ambarawa itu ya betul-betul kami laksanakan dengan adanya jadwal guru yang jaga,
di pintu masuk, di pintu keluar, di tempat tunggu, di kelas, ya, di tempat-tempat tertentu itu Bapak Ibu guru yang tidak mengajar saat itu harus melaksanakan protokoler kesehatan. Nah, dan ini tidak hanya guru saja tapi karyawan juga. Bahkan suatu saat itu pernah juga ada orang tua yang mengantar anaknya, kemudian mereka duduk, ya ternyata duduk sambil mengamati. Ternyata terdapat anak yang cuci tangan tapi tidak pakai sabun. Itu mereka langsung menghubungi kami dan langsung protes. Itu bagaimana kok ada anak yang cuci tangan sampai tidak pakai sabun. Nah, jadi di satu sisi memang banyak orang tua yang terima ya, yang pasrah, artinya memasrahkan semua ke sekolah. Tetapi juga ada orang-orang tua tertentu yang sangat kritis, bahkan sampai hal kecil seperti itu. Maka ini menjadi penyemangat juga untuk kami, ya supaya kami juga lebih teliti lagi, lebih lebih bisa mengkontrol anak-anak, terutama tentang masalah protokoler kesehatan selama masa pandemi ini. Nah, ini berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya, kegiatan siswa itu banyak, gurunya mengajarnya banyak, kegiatan itu kadang baru selesai satu kegiatan sudah ada, atau mungkin kegiatan yang satu belum selesai, sudah harus bikin panitia lagi untuk kegiatan yang lain. Nah, maka inilah yang menyemangati kami. Semoga dengan apa yang kami lakukan ini bisa untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah siswa, minimal mempertahankan. Ya, dan kami juga sedang berjuang juga untuk mencari sesuatu yang baru itu apa toh yang kira-kira menarik untuk anak-anak. Kemudian untuk banyak sekali ya. Itu tadi sudah bisa jadi buku belum ya Pak Aka ya? Bisa jadi naskah akademik. Ini gambaran aja untuk kegiatan-kegiatan kami ya. Yang kemarin itu kan ada program, mungkin agak berbeda formatnya. Kalau penangkapan kami itu membuatnya seperti ini, tapi beda-beda. Ada penguatan pendidikan karakter, ini kegiatannya macam-macam. Kemudian kegiatan meningkatkan mutu lulusan, ada kegiatan pengembangan bakat dan minat itu untuk ekstrakurikuler itu sendiri. Ada yang baru itu ada fotografi, sinematografi, dan animasi. Kalau untuk yang lain-lain masih sama dengan teman-teman yang lain. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Niko. Boleh datanya Pak? Boleh. Monggo Pak Niko. Boleh menambahkan Pak Kak? Monggo Bapak, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya kenalkan Niko yang saat ini saya ditugasi untuk menemani Bu Asti karena kepala sekolah baru mengikuti retret. Perlu saya tambahkan untuk menajamkan saja. Yang pertama, karena intake siswa di sekolah kami itu rendah. Tadi dikatakan Bu Asti tidak ada penolakan, apapun diterima. Maka kami mencoba untuk memiliki keunggulan tertentu agar mereka saat mereka keluar, ya mereka harus memiliki keunggulan tertentu pula. Maka kami upayakan untuk unggul di dalam proses. Gak apa-apa masukannya rendah, tapi prosesnya unggul, harapannya lalu mereka bisa optimal. Ya, itu yang kami perjuangkan. Ketika mereka menjadi unggul, maka mereka akan memiliki daya saing baik untuk memasuki sekolah lanjutan, baik SMA maupun SMK. Dan rata-rata dari mereka sudah punya gambaran sekolah-sekolah yang akan mereka masuki. Sehingga meskipun intake-nya rendah saat masuk, kami cukup bangga karena anak-anak kami bisa masuk di De Brito, bisa masuk di Vanlit, di Loyola, di SMA 3 di Semarang, begitu ya. Banyak di Salatiga SMA 1 dan sekolah-sekolah negeri yang juga baik. Nah, ini kami perjuangkan selama 3 tahun tanpa lelah dengan guru-guru yang ada. Nah, ketika daya saing mereka baik, harapannya lalu ke depan akan menjadi daya tarik bagi orang tua. Ternyata dengan anak-anak kami yang seperti ini, akhirnya mereka menjadi begini. Nah, itu simpulannya. Nah, bila ini terjadi, otomatis sekolah Pangudi Luhur ini akan memiliki daya tahan. Tetap eksis dalam situasi apapun,
karena akan menjadi pilihan masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kaitannya dengan komposisi orang tua dari sisi mata pencaharian, praktis yang muncul adalah kultur buruh. Lebih banyak kultur buruhnya, ya bagaimana pola pikir dan seterusnya, apalagi didukung oleh tingkat pendidikan mereka, gitu kan. Akan tetapi yang membanggakan kami, meskipun demikian kondisinya, para orang tua memiliki visi yang bagus mengenai pendidikan. Jadi sikap mereka menurut saya visioner, menempatkan pendidikan sebagai hal yang penting, ya tentu dengan beragam perjuangan mereka untuk mengikuti apa yang menjadi regulasi sekolah. Tadi disampaikan Bu Asti, karena sekolah kami berbayar begitu ya. Ya dalam beberapa hal memang lalu kerap terkendala di keuangan. Tetapi itu tadi, bagaimanapun anak saya harus sekolah dan bagaimanapun mereka harus lebih baik daripada saya saat ini. Itu rata-rata yang saya katakan visioner itu seperti itu. Dan tentu ini satu hal yang membanggakan karena ini ada peluang untuk mengubah pola pikir masyarakat ke depan. Yang ketiga, dengan komposisi siswa baik dari sisi agama, asal, dan lain-lain yang sangat beragam, kami melihat misalnya dari sisi agama, meskipun yang lebih banyak itu komposisi siswa beragama Katolik, ada satu keuntungan bagi sekolah kami bahwa di sekolah ini anak-anak sudah belajar dengan sendirinya bagaimana memahami keberagaman. Maka istilah toleransi itu bukan sesuatu yang asing bagi kami karena itu langsung diwujud nyatakan di sekolah. Bagaimana mengenal satu dengan yang lain yang berbeda dan bagaimana menghormati lalu membiarkan mereka melakukan yang terbaik. Ini yang ketiga. Keempat, dari sisi komposisi guru, Pak Aka mungkin dapat saya sampaikan, dengan komposisi guru muda yang jumlahnya banyak, ya tadi 10 orang, itu di satu sisi bisa dilihat sebagai peluang. Karena apa? Karena mereka lahir di generasi saat ini, lahir sebagai guru-guru yang kreatif, dinamis gitu ya, penuh dengan ide dan luar biasa. Meskipun kadang-kadang cenderung idealis gitu ya, idealis. Tetapi idealisme itu kan penting. Idealisme itu kan mimpi. Nah, bagaimana yang penting mereka memperjuangkan mimpi itu menjadi satu kenyataan berdasarkan kondisi real di mana mereka saat ini berada, ya menyangkut kultur sekolah dan seterusnya. Itu. Kemudian yang kami tekankan pula dari sisi komposisi guru yang muda, yang tadi lebih banyak asalnya dari luar Kecamatan Ambarawa, kami menuntut mereka, menuntut Bapak Ibu guru bahkan karyawan untuk selalu menempatkan diri dalam berbagai kegiatan masyarakat maupun keagamaan. Harapannya mereka akan tampil sebagai figur-figur yang layak diperhitungkan, menjadi daya tarik para orang tua yang memiliki putra-putri masih duduk di bangku kelas sekolah dasar. Harapannya begitu. Lalu, oh lihat tuh, Pak Guru dari PL Ambarawa jadi prodiakon, memimpin ibadatnya bagus. Seperti Pak Aka di Salatiga itu. Nah, lalu tuh lihat, besok biar anak saya disekolahkan di sana tuh Pak gurunya dan seterusnya. Jadi untuk melibatkan diri di dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari kerja bakti lingkungan, bersih makam dan macam-macam, itu satu daya tarik yang tidak bisa diabaikan. Memang sepele, tetapi itu bernilai. Ya, tampaknya sepele, tetapi bernilai. Kemudian yang terakhir, saya kira kaitannya dengan kondisi sekolah kami yang demikian, kami sadar betul kalau kami hanya berjuang pada sisi akademis, itu tentu kami berhadapan dengan kompetitor kami yang hebat-hebat, ya, dengan sekolah negeri yang saat ini luar biasa dari sisi fasilitas, dari sisi kedisiplinan juga saya kira baik. Nah, maka bagaimana mengupayakan keunggulan-keunggulan itu, yang terutama kami mencoba unggul di dalam pelayanan. Bagaimana membuat orang menjadi puas, orang merasa terlayani dan disapa. Nah, oleh karena itu, harapannya ke depan dengan dukungan budaya orang tua yang visioner, dengan anak-anak yang memahami keberagaman, dengan komposisi guru muda yang jumlahnya banyak, yang memiliki dinamika jelas, kemudian kreativitas tinggi, gitu kan, idealismenya yang saya kira layak diperhitungkan.
Sekolah Pangudi Luhur ini akan tetap eksis ke depan dan dapat hidup mengakar pada budaya masyarakat di mana sekolah ini ada. Begitu Pak Aka, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Niko dan Bu Asti, sudah lengkap ini, sudah diupayakan. Jadi kalau saya boleh merangkum semua, artinya sekolah sudah berupaya untuk pemetaan dari segi pasar lokal di sekolah, kemudian budayanya seperti apa, tinggal nanti dari pemetaan ini akan dimunculkan suatu penggabungan antara yang sudah dipetakan sekolah, kemudian keteladanan Santo Pelindung, lalu 6 inti budaya guru itu sudah nanti akan disatukan bersama, sehingga itu akan mencetuskan satu nilai. Apakah nilai-nilai yang tadi sudah disampaikan itu berdasarkan dari pengalaman pemetaan yang terjadi saat ini atau sudah dulu ada ceritanya, itu juga perlu digali lagi Pak Niko dan Bu Asti. Tapi yang sudah dilakukan sangat luar biasa, artinya sudah melihat kondisi real yang ada di Ambarawa itu seperti apa, budayanya dari segi orang tua, itu menambah referensi dan menambah kekayaan pemetaan, sehingga nantinya akan dijadikan dasar untuk pembuatan naskah akademis. Tentu di naskah akademis itu kan pasti akan ditelurkan juga nilai-nilai inti dan budaya sekolah yang akan dibudayakan. Dan itu nanti bisa dicari lagi apakah masih menggunakan nilai-nilai budaya yang sudah dihidupi saat ini tadi, apa aku Spala ya, penjabarannya ada beberapa tadi itu, atau ada hal yang baru. Nah, itu yang sudah dilakukan saat ini sudah baik Pak Niko dan Bu Asy, artinya sudah mulai terbuka dari budayanya kelihatan, mata pencarian orang tua kelihatan, lalu apa yang sudah dilakukan sekolah juga sudah sangat luar biasa. Ini kalau dipadukan, dicari landasan teorinya secara ilmiah, maka nanti bisa akan menemukan satu naskah akademis untuk landasan kurikulum berikutnya. Karena landasan kurikulum yang nanti kita akan kembangkan kan berdasarkan pendidikan, berdasarkan nilai. Nah, nilai-nilai itu yang akan ditemukan berdasarkan pemetaan tadi. Sangat luar biasa Pak Niko dan Bu Asy sudah sampai ke sana arahnya, melihat situasi perkembangan sekolah seperti apa. Itu nanti bisa didiskusikan lagi, sehingga naskah akademis itu akan nanti menjadi lebih sangat bagus, sangat baik, karena dilandasi dari pemetaan tadi. Saya kira itu Pak Niko. Jadi sudah sangat baik Pak Niko. Kalau ditanya sudah bisa, saya kira sudah bisa. Tinggal menarasikannya, dan dari pemetaan tadi itu budaya apa yang memang akan dihidupi. Karena itu nanti akan yang menjadi dasar, akan menjadi kompetensi dasar untuk kurikulum berikutnya. Bukan hanya sekedar cerita, tapi kita harus menelurkan beberapa nilai inti core value sekolah berdasarkan dari pemetaan tadi itu. Dan itu nanti yang akan dipakai sebagai dasar pengembangan kurikulum. Begitu Pak Niko, kalau saya menanggapi apa yang disampaikan tadi. Sudah sangat baik Pak Niko. Oke, siap Pak Aka. Terkait dengan nilai-nilai yang akan diperjuangkan tadi berdasarkan pemetaan yang sudah disampaikan, apakah juga itu lalu harus dimunculkan indikator-indikator yang merujuk kepada nilai yang diperjuangkan tadi? Ya, saya kira juga baik kalau sudah bisa sampai sana juga baik Pak, karena itu nanti akan menjadi dasar untuk pengembangan di FGD kedua terkait dengan pengembangan kurikulum. Begitu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, baik, terima kasih dari SMP Pangudul Ambarawa sudah banyak menyampaikan hal baik. Berikutnya, ini masih ada 3 yang belum adalah Bintang Laut, Domenico Savio dan Bonifacio. Di FGD kemarin, Domenico dan Bintang Laut sudah menyampaikan paparannya. Mohon izin kalau waktu ini kami berikan dulu ke Bonifacio. Enggak apa-apa nggih Pak Darminto sama Pak Budi nggih? Boleh, iya. Apa-apa Pak, monggo. Ya, monggo. Oke. Baik, terima kasih. Monggo. Biar lengkap. Baik, begitu untuk selanjutnya kita ke
SMP Bonifacio. Monggo Bu Susi. Terima kasih Pak Aka atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menyampaikan apa yang sudah menjadi rembukan kami, apapun itu bentuknya nanti semoga bisa menjadi dasar kami dalam menyusun draft kurikulum dan seterusnya nanti apa yang akan kita buat. Yang pertama kami akan menyampaikan awal mula sejarah didirikannya SMP Bonifacio. SMP Pangudara Bonifacio itu didirikan pada tahun 1982 di pinggiran pesisir utara Jawa. Saya menyampaikan begitu, di daerah Tanggung Rejo. Tepatnya waktu itu didirikan di SD Pangudiluhur Vincentius yang sudah didirikan sebelumnya, yaitu untuk mereka yang dikelola oleh YSS atau Yayasan Sosial Sugio Pranoto, di mana masyarakatnya adalah kebanyakan mereka perlu perhatian dengan kehidupan kerasnya di daerah pesisir yang sebagian besar penduduknya atau masyarakatnya waktu itu ngamen, kemudian cari ikan, kemudian ya rebon, ya ngupas kerang, kemudian kuli, buruh di pelabuhan seperti itu, yang notabene sangat memerlukan perhatian. Sehingga Yayasan Sugio Pranoto sangat memperhatikan mereka dan mendirikan sekolah SMP Bonifacio waktu itu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tahun 1986, karena semakin banyak anak yang mendaftarkan ke sekolah itu, maka harus berpindah, tapi berpindahnya pun tidak jauh berbeda lingkungannya, yaitu di daerah Muktiharjo, tempat sampai dengan saat ini SMP Pangudara berada, tahun 1986, masih sama sasarannya, yaitu masyarakat yang dikelola oleh YSS juga, tetapi yang bertempat di Muktiharjo, di mana waktu itu masyarakat sekitar situ sebagian besar adalah manusia kardus kalau bisa katakan, karena mereka hidup di bawah, di rumah kardus. Mereka pemulung-pemulung yang hidup di bantaran sungai sekitar Muktiharjo. Mereka sangat membutuhkan bantuan belas kasih dari orang lain, terutama perhatian dari Yayasan Sosial Sugio Pranoto itu. Kemudian mereka diberikan rumah. Saya mengatakan diberikan karena kalau disuruh membeli, karena mereka hanya membayar Rp35 per bulan waktu itu, ya, tahun 86 itu. Dan karena kebiasaan mereka itu pindah-pindah rumah, dari rumah kardus yang satu ke yang lain, diberi rumah pun tidak nyaman, dijual ke orang lain. Nah itu mereka yang maunya dibantu, ditolong sungguh, seperti itu masyarakatnya. Kemudian lambat laun berubah masyarakat yang kami layani, mereka pendatang-pendatang yang akhirnya membeli rumah-rumah yang diberikan kepada pemulung-pemulung tadi. Sampai saat ini, sehingga banyak di sekitar masyarakat kami itu masyarakat pendatang, dari manapun. Jadi yang semula orang-orang Jawa yang seperti tadi, sudah banyak bergeser dari kota-kota lain yang artinya membeli rumah mereka yang diberikan. Sehingga kalau ditanya budaya pun, budayanya kami itu nanggung, ya karena banyak pendatang yang ada di sini, tetapi memang sebagian besar berbudaya Jawa. Nah kemudian kalau masalah budaya tadi, langsung menyampaikan masalah budaya di masyarakat kami tadi katakan Jawa, kemudian tradisi yang sampai saat ini masih berjalan dan masih banyak juga diikuti oleh masyarakat kami adalah Warak Ngendok. Warak Ngendok itu perayaan yang dilaksanakan menjelang puasa. Nah, pada waktu itu, pada masa itu atau saat-saat itu, yang dulu dipusatkan di daerah Pasar Juar, ini bergeser ke dekat sekolah kami, yaitu di dekat Masjid Agung.
Nah, sehingga kalau pas saatnya warak endok kegiatan-kegiatan itu ya anak-anak kami keluyurannya ke sana, kemudian ya gimana? Dugderan. Dan beberapa anak juga ada yang terlibat di sana untuk berjualan dan seterusnya. Ya, itu yang ada. Kemudian budaya yang lain karena kehidupan keras tadi, anak-anak kami banyak yang ngamen, Pak. Dari kehidupan ngamen mereka mencari tambahan nafkah, entah ngamennya yang ngamen keluyuran di jalan atau dari rumah ke rumah, atau juga yang ngamennya ngamen berbayar, artinya yang barang, ada yang ketipungan kemudian disewa saat ada yang punya hajat, ada juga yang ikut rombongan yang lain. Itu kebiasaan ngamen yang ada di anak-anak kami yang untuk mencukupi kehidupan mereka. Selain itu dulu juga ada anak-anak kami atau masyarakat kami yang istilahnya waktu itu menghidupi juga kebudayaan namanya jaraneblek. Nah, seperti jatilan gitu ya, seperti jatilan, tetapi istilahnya jaraneblek itu sampai kalau ndadi ya mangan beling gitu ya. Pernah kami tampilkan waktu itu ada kegiatan 6 kampus kalau tidak salah. 6 kampus waktu itu masih ada SMP Bonifacio, Dominico, Mijen, Ambarawa, Salatiga dan Tuntang waktu itu. Okay. Tahun berapa ya itu saya lupa. 2000-an lah, pokoknya tahun 2000-an. Terakhir di SMP Mijen itu kami masih menampilkan jaraneblek waktu itu. Kemudian sampai ndadi betul mangan beling, nah itu buat akhirnya wah jangan lagi lah, jangan ditampilkan yang seperti itu, medeni. Itu yang kami miliki untuk budaya-budaya itu. Nah, yang sampai sekarang berjalan ya itu masih pada warak endok dan dugderan tadi, kemudian ngamen itu masih berlanjut sampai sekarang. Nah, kemudian kami akan menyampaikan juga bahwa kebiasaan tadi anak-anak yang atau orang tua yang biasa dibantu oleh YSS itu kemudian budaya jaga ke, nah ini jadi budaya elek ya, budaya jaga ke untuk dibantu itu, waduh sampai sekarang sangat kami rasakan dan merepotkan. Tetapi kami mengalihkannya, bagaimana caranya supaya bisa berbagi. Oke. Dengan cara yang kemarin baru saja, dan ini belum membuat laporan anak-anak bahkan, kami salurkan pada kegiatan kurikuler kami, yaitu kegiatan bakti sosial, namun masuk dalam ranah kegiatan kurikuler, jadi masing-masing kelas kami bagi dalam kelompok-kelompok, kemudian mereka kami bantu sedikit dana, kemudian anak-anak iuran. Dari masing-masing kelompok, kami minta untuk mereka melaksanakan kegiatan apa yang mereka bisa. Ada yang kemudian membelikannya dalam bentuk sembako, dikemas, berikan ke masyarakat mana. Karena tiap-tiap kelompok berbeda-beda, maka kami pun menyalurkannya ke tempat-tempat yang berbeda. Ada yang di pasar, ada yang di jalan raya, ada yang di RT mana, ada yang di mana. Sembako, ada juga yang nasi bungkus, ada juga yang kerja bakti di gereja. Nah, mereka membelikan alat kebersihan kalau yang ke gereja, ke bersih-bersih tadi. Harus kami izin. Nah, kemudian kami mencoba supaya mereka bisa merasakan piyeto rasane nek iso bantu orang lain, walaupun mereka dalam kondisi yang minim. Tetapi dengan cara itu kami mencoba supaya budaya jaga tadi tidak berkelanjutan dan menjadi pemikiran mereka atau orang tua mereka. Oh, nek ngekek iki rasane lebih enak daripada tangan melumah ya. Meminta-minta terus minta bantuan. Namun kami juga dengan kondisi ini juga tetap mencarikan bantuan anak-anak dalam bentuk beasiswa, entah bantuan yang dari pemerintah jelas ya, dari ada PIP. Nah, PIP kami akan menyampaikan bahwa kami menggunakan data yang kami ada, yang PIP itu untuk tahun ini dari jumlah siswa kami 179, itu 123 anak dapat PIP. Ini baru yang kelas 8 dan 9, kelas 7-nya belum kami ikut. Jadi ada 69% dari anak-anak kami menerima PIP. Dan memang masyarakat yang di kami adalah
ekonomi menengah ke bawah sangat gitu ya. Jadi bantuan kami mintakan kemana-mana. IBMS jelas, kemudian lagi ya. Maaf, sebentar saya sambil melihat catatan saya. Bentar. Ada YBMS, ada PPA itu jelas dari Garam, kemudian ada pihak ketiga yang dari pemerintah jelas PIP tadi. Kemudian selain itu juga bila kondisi akhir tahun kami memintakan ke APP Coffee Kepan, itu yang selalu rutin kami usahakan untuk anak-anak kami yang memang sangat perlu bantuan untuk itu. Kemudian Bapak Ibu, kami itu yang agak kerepotan karena memang kondisi anak-anak kami yang sampai pada kehidupan yang sungguh keras itu dulunya banyak anak yang memang suka berkelahi, suka ini ya, bahkan bertindak kriminal juga ada. Maka kami punya sekolah anak-anak nakal. Ini yang menjadi PR kami, bagaimana mengubah image anak-anak sekolah anak nakal ini supaya hilang. Ternyata tidak mudah, karena 2 minggu yang lalu itu saya juga dibuat terbengong-bengong dan heran. Kebetulan SD dan TK Tarsisius itu ke kelurahan mencari surat keterangan domisili, di situ ada seorang polisi yang bertugas di situ. Itu bertanya pada Bapak Ibu yang dari SD Tarsisius, Ibu dari mana? Dari SD TK Tarsisius, mengatakan. Mana itu, Bu? Dekatnya Bonifacio. Loh, Bonifacio sih urip toh gitu. Waduh, saya juga wah lah kok koyok ngene. Nah, kemudian selain itu dia mengatakan, "Oh, yang dulu sekolahnya banjir itu ya." Nah, ini tambah lagi. Itu kan anak-anaknya nakal. Waduh, kok tambah. Saya tuh melongso sekali mendengar berita itu. Piye carane supaya image anak nakal ini bisa kami ubah supaya menjadi lambat laun hilang. Maka kami mencoba akan mengubah image atau mengubah energi negatif anak-anak yang tadi dikatakan seperti itu. Padahal ya sekarang ya sudah tidak ya. Tetapi image itu yang susah kami hilangkan. Kami akan mencoba membuat kemampuan anak-anak yang ada kami angkat, dan ini menjadi mimpi kami, sebenarnya mimpi kami, walaupun belum tersampaikan kepada teman kami yang lain yang satu komplek. Saya tuh punya mimpi, anak-anak nanti kan punya keterampilan, punya bakat yang diolah dalam kegiatan ekstra. Ekstra kami yang kemarin, yang dulu sempat hilang akhirnya, menjahit itu menjadi sangu urip bagi anak-anak kami. Waktu itu anak-anak bisa sampai membuat baju sendiri, menampilkannya dalam acara kegiatan akhir tahun, kemudian mereka di panggung itu menggunakan baju mereka yang mereka buat sendiri, dan itu membanggakan sekali. Dan kenyataannya anak-anak yang lulus, yang tidak bisa melanjutkan sekolah, bisa bekerja di garmen, bisa membuat hasilnya di rumah itu menerima jahitan sendiri, itu sudah bisa. Tetapi berhubung guru pendampingnya sudah sedo, dan sampai saat ini kami susah sekali mencari pengganti yang bisa betul-betul mendampingi anak seperti yang dulu. Kami kemarin dapat, tetapi kok tidak sesuai dengan harapan kami. Maka ini yang menjadi PR berat kami untuk mencari guru pendamping untuk menjahit supaya sangu anak-anak kami yang terutama banyak tidak bisa melanjutkan itu bisa kami lanjutkan lagi. Termasuk keterampilan yang lain, kalau menjahit itu kebanyakan yang putri ya kebetulan. Yang putra itu ada keterampilan juga. Kalau tadi mungkin ada sekolah yang menyampaikan keterampilannya apa, kami betul-betul mengajak anak-anak pada keterampilan putra itu membuat sesuatu. Dan ada yang memang sampai keluar tidak bisa melanjutkan sekolah juga mereka mengembangkan itu. Mereka dulu diajari membuat keterampilan sederhana tapi yang berfungsi untuk kebutuhan di rumah atau yang kebiasaan harian dipakai. Misalnya membuat meja kecil-kecil.
karena kan butuhnya hanya kayu kecil-kecil ya. Kita di sini ada banyak kayu di samping dekat-dekat sekolahnya ada yang menyediakan, kemudian membuat apa itu salon tempat pengeras suara itu dulu ada guru elektronik juga yang akhirnya membantu kami dan masih kami pakai sampai sekarang. Itu buatan anak-anak tahun 2000-an, tapi masih kami pakai sampai sekarang. Kemudian baru beberapa kemarin karena sudah tidak berfungsi kami ganti. Membuat seperti itu, hanya tempatnya saja, kemudian dalamnya dicarikan. Kemudian juga membuat apa? Bonsai tiruan dari barang apa tanaman-tanaman sudah dipakai, kemudian dikeringkan, kemudian dibuat bonsai, kemudian tinggal dililiti pakai daun-daun yang kering-kering seperti itu, sehingga bisa ditampilkan baik. Artinya layak untuk dijual. Itu yang kami berikan kepada anak-anak sebagai sangu, baik itu anak-anak yang laki-laki ataupun perempuan. Mereka kita bekali keterampilan-keterampilan seperti itu. Nah, kebiasaan yang kami sudah laksanakan itu hilang ya Pak. Karena pandemi ini juga kami repot, aduh mau apa gitu. Dan susah untuk mengembalikan lagi hal itu untuk menjadi ikon kami yang waktu itu sudah terbentuk baik. Termasuk juga yang kerawitan ini juga kami agak kerepotan juga untuk mencarikan pengganti pelatihnya. Termasuk juga karena kondisi kemarin yang banjir, kami menempatkan gamelan tuh mau di mana, ya udah kena air semua, dan ini banyak alat-alat kami yang terpaksa rusak dan harus membutuhkan perbaikan-perbaikan di sana sini. Nah, untuk sementara ini kami menerima tantangan dari Yayasan Buderwarto, khususnya untuk yang daerah Semarang itu kan untuk menampilkan yang bisa kita untuk anak-anak yang bisa berpotensi kemudian kita tampilkan, kita mencoba ini menghidupkan angklung. Nah, kebetulan hari ini juga latihan angklung, kemudian anak-anak yang tadi yang suka ngamen kita kumpulkan. Ada yang biasanya ketipung, kita suruh pegang band, kemudian drum ya, kemudian yang bisa gitar kita kumpulkan jadi satu. Kemudian mereka berlatih, kemudian termasuk juga dari iringan-iringan yang mereka buat, kita munculkan tariannya dari kreasi musik yang sudah dibuat. Jadi mereka anak-anak yang tari ini tidak menggunakan musik dari yang luar, tetapi karyanya anak-anak yang bermain musik, yang ekstra musik. Kemudian nanti kita akan kolaborasikan untuk kita tampilkan. Nah, ini menjadi mimpi kami, mimpi saya, seperti yang di sekolah-sekolah gede di Semarang, kalau mereka tampil bisa di Taman Indonesia Kaya. Tapi bagi kami kok itu suatu mimpi yang abot banget. Dan itu bukan tempat kami untuk menampilkan karya kami. Karena kemungkinan cah Bonifacio nang pinggir aduh dari kota kok tampilnya di tengah kota, kelihatannya bukan pangsa pasarnya ya. Jadi kami justru melihatnya yang sederhana. Kami akan tampil di perumahan dekat sekolah. Kebetulan di perumahan itu ada taman, ya. Ada beberapa taman dan salah satunya adalah Taman Virgin. Itu miliknya Pak Tejo. Nah, itu kebetulan umat Katolik juga. Nah, ini yang bisa nanti bayangan saya bisa kami tembusi untuk pinjam tamannya, kemudian anak-anak kami yang sudah mempersiapkan angklungnya, tariannya, nyanyiannya, bisa tampil di Taman Virgin untuk menarik masyarakat yang ada di sekitar kami untuk ini loh Bonifacio si urep gitu. Itu hanya kita ini loh Bonifacio si urep, masih anak-anak masih punya potensi yang baik untuk tampil. Nah, ini saya itu kok jadi agak emosi ya di Bonifacio pasti saya urep lah. Memang dikiranya sudah mati, padahal anak kami masih cukup banyak. Ini tantangan bagi kami sungguh karena ternyata masyarakat sekitar juga hanya memandang sebelah mata ke SMP Bonifacio. Kami akan berusaha untuk itu dengan menampilkan apa yang kami punya supaya masyarakat juga melihat. Dan ini kampung juga tidak akan bekerja sendirian. Nanti kami akan mengajak SD dan TK supaya ayo bareng-bareng bahwa kita yang pang dulu di pinggir ini masih punya suara, masih hidup gitu.
Itu harapan yang akan kami wujud nyatakan. Semoga ini nanti bisa menjadi pancatan lagi bagi kami yang menurut saya 7 tahun terakhir karena kondisi yang banjir itu betul-betul siswa kami merosot banyak, yang semula dari 12 kelas kemudian tinggal 11, 10, 9, 8, 7 dan terakhir tahun ini tinggal 6 kelas. 6 kelas pun dengan kondisi yang minimal karena jumlah per kelas hanya 25-an, 28 itu yang ada sekarang. Maka kami akan berusaha bangkit lagi dengan mengaktifkan kembali atau menunjukkan bahwa kami ada dengan kegiatan-kegiatan ekstra. Karena kalau untuk bidang akademik betul-betul kami jauh, karena 25 anak pun yang kami peroleh itu ya istilahnya hanya tadi sopo sing daftar tak komponi gitu. Dan ini kami juga seperti Pak Koko tadi, Pak Koko, ada anak kemarin yang mau daftar itu ada lebih dari 3 anak kelihatannya. Tapi yang jelas datang 3 anak itu bertanya sungguh ke kami, ke pendaftar, bagian pendaftaran. Apakah diperkenankan besok di Bonifacio pakai jilbab? Nah, kami juga menjawabnya tidak bisa. Dengan cepatnya mereka langsung meninggalkan kami. Nah, ini yang betul-betul kami alami juga, Pak, ya. Makanya piye ya? Apa cukup kalau misalnya diizinkan rok panjang saja, celana panjang, enggak usah pakai jilbab lah gitu aja. Kalau misalnya itu mungkin anak ada berapa juga anak yang akan masuk. Jadi ini memang betul-betul tantangan berat bagi kami. Walaupun dalam data kami untuk anak-anak yang masuk di SMP Bonifacio itu yang beragama Katolik sedikit sekali, 14%. Kemudian yang Kristen 25%, yang Islam itu 61%. Masih cukup banyak yang Islam yang ke tempat kami, itu dari tahun ke tahun karena memang sejak dulu kondisinya seperti itu. Jadi sebagian besar siswa kami Muslim. Namun kalau bertugas ke gereja, ya mereka juga, bahkan waktu dulu ada anak yang ngertinya kalau di gereja itu pentas. Bu, aku nanti aja yang nyanyi di depan, gitu. Jadi Mazmur itu dia senang sekali. Itu yang pernah kami rasakan, sangat terkenang sekali dengan anak itu. Suaranya bagus. Kemudian ngertinya ya orang tuanya juga enggak apa-apa, silahkan ikut. Kemudian dia ikut Mazmur malahan di depan. Ngertinya aku pentas di depan aja, Bu, aku yang di depan tak nyanyi dengan senang hati. Nah, itu yang terjadi. Kemudian untuk data kami yang selanjutnya, untuk yang siswa masih 95% dari sekolah di sekitar sekolah saja, hanya 5% saja yang agak jauh. Tapi yang terjauh kemarin kelas 7 itu dari Kalimantan 1 dan baru datang pertengahan Oktober kemarin, bisa datang ke Jawa. Sebelumnya ya online terus selama ini. Kemudian untuk yang siswa dari SD Pangudi Luhur, kebetulan dari kami di depan ini ada SD Pangudi Tarsius, dan yang tadi awal mula sekolah kita berdiri SD PL Vincentius itu ada 35% dari PL, selebihnya 65% dari non PL. Kami harus mencari ke sana kemari. Kemudian tadi yang masalah siswa etnisnya, memang 85% kami Jawa. Kemudian Tionghoa itu baru akhir-akhir ini saja. Sekarang ini ada 5%, kemudian yang lain-lain tadi pendatang dari Kalimantan, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, ya kita melihat dari kakaknya ya, itu ada sekitar 10%. Kemudian orang tua dari siswa kami itu sebagian besar berpendidikan rendah SD dan SMP, sehingga sebagian besar itu tadi saya katakan buruh, kemudian ada yang kuli, ada yang petik kerang, cari rebon. Wah, itu kalau ngomongkan masalah cari rebon, itu kalau pas kondisi anak-anak normal istirahat kedua itu kami waduh ambune betul, karena anak-anak lari ke sana kemari, baunya bau udang itu ya, bau rebon. Jadi ya harap maklum, tetapi ini semoga nanti semakin lama semakin berkurang untuk itu. Kemudian lagi
karena pendidikan mereka yang orang tua mereka yang SD SMP itu, maka mayoritas di buruh, kemudian PNS-nya itu hanya 1%, hanya ada 2 yang sebagai PNS. Itu kemudian untuk tenaga kependidikan kami di sekolah ini hanya ada 12 orang guru, 2 tenaga pelaksana dan 2 tenaga administrasi. Dari 12 guruku itu pun 6 orang itu usianya sudah 50 tahun ke atas. Jadi 50% itu sudah senior. Dan 2 lagi ini per 1 Desember nanti pensiun, 1 lagi tahun depan pensiun juga. Sehingga memang kami sebagian sudah berusia cukup matang, dan yang baru, artinya yang baru saja masuk ini juga sudah usianya sudah cukup lebih dari 35, jadi walaupun guru baru tetapi usianya sudah tidak muda lagi. Untuk beban mengajar kami memang minimal 24, kemudian maksimalnya 31. Sedangkan guru yang bersertifikat pendidik ada 8 orang dari 12 tadi. Rata-rata tinggalnya ya di sekitar sini saja, di sekitar sekolah, yang jauh hanya 1-2. Kemudian keterlibatan di dalam masyarakat kami banyak yang menjadi pengurus-pengurus RT, kemudian di gereja juga ada yang ketua lingkungan, kemudian prodiakon, sehingga untuk keimanan kami cukup baik. Kemudian setiap kali juga kami ibadah di awal dan di akhir tahun kami mengadakan misa, karena rutin, karena memang sebagian besar di antara kami Muslim tadi. Namun untuk pendampingan keimanan anak-anak, di hari Jumat kami ada bina iman, baik yang Katolik, yang Kristen maupun yang Islam. Ya. Kemudian kalau hari Jumat kami menyesuaikan waktu kami pulangnya jam 12 supaya anak-anak yang Muslim bisa melaksanakan kegiatan Jumatan. Sedangkan yang lain tadi mengikuti bina iman. Kebetulan kami untuk yang anak-anak Muslim ada 1 guru Muslim juga, Pak Agung, itu mendampingi anak-anak. Kemudian yang Kristen juga dengan guru kami yang beragama Kristen. Maka mereka di sini merasa diperhatikan. Dan ini menjadi tuntutan juga di dalam KTSP yang diwajibkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang itu sampai kemarin masalah KTSP kami ngeri sekali, seperti orang skripsi. Kami ke pengawas itu sampai 5 kali, Pak. Dicoret-coret, sehingga sangat berat bagi kami, terutama di visi misi kemarin kami. Visi misi yang semula itu keimanan, kami sudah menyesuaikan dengan yang dari yayasan. Tetapi sama pengawas kemarin dobrak-abrik sungguh. Kami harus begini. Akhirnya sama manut, wah wis ra sesuai blas gitu. Manut dengan pengawas supaya dapat tanda tangan. Karena kami pernah bermasalah 3 tahun lalu, tidak boleh ambil belangko ijazah waktu itu karena tidak ada tanda tangan dari dinas. Ini yang betul-betul kami harus kudupi. Nah, akhirnya kami lah, pokoknya kita ngalah dengan pengawas, walaupun dalam pelaksanaannya kami tetap menyesuaikan dengan yang ada sebelumnya, visi misi yang sebelumnya. Tetap kami memperhatikan secara khusus dalam kasih dengan anak-anak. Ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada hal yang belum pas, Bu Siska bisa menambahkan, mungkin monggo. Oke, monggo. Sudah cukup, Oke. Terima kasih Bu Siska. Kalau sudah cukup, itu Pak Aka yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada masukan atau apapun untuk kami menyusun ke langkah berikutnya supaya bisa lebih baik, ataukah ini cukup, saya juga tidak tahu apa yang harus kami gali lagi. Monggo masukannya, Pak Aka dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Susil dan juga teman-teman di SMP Bonifacio yang sudah menyampaikan sharingnya. Mungkin sebelum berikutnya ini Pak Koko Resen, monggo Pak. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih Pak Aka. Tambahan 1 kurikulum lagi nih. Kalau kemarin kurikulum pancing, sekarang kurikulum rebon, Pak.
Jangan takut kotor, Bu. Kotor itu sehat. Siap ya Pak. Terima kasih. Jadi saya rasa memang sekolah-sekolah kecil macam kita ini harus berani bongkar kotak, bongkar kotak. Saya sendiri meskipun pensiun tahun 22 nanti, tinggal 2 tahun, ini setengah tahun terakhir, ini tinggal 1,5 tahun lagi ya. Itu harus memaksa diri, harus berani keluar dari kebiasaan yang sudah terlanjur ngoyot di kepala. Biasanya kalau senior itu kan begitu, angel berubah. Ya. Angel berubah. Nah, memang kita harus berani keluar dari kotak, harus berani keluar dari kotak, melahirkan ide-ide liar untuk dipapar, ditata, kemudian nanti dipilih mana yang sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Yang menarik bagi saya dari sekolah Ibu adalah Bonifacio adalah ngamen, Bu. Ngamen itu kalau dikembangkan bisa menjadi sesuatu yang sangat menarik, menjadi daya tarik sekolah tersendiri. Kelebihan panjenengan dibanding tempat kami adalah bakat-bakat ngamen memang sudah alami ada, tinggal mengembangkan. Sedangkan kami itu untuk mengembangkan band misalnya, tinggal lihat masukannya, ada yang bisa apa enggak. Kalau enggak ada ya enggak bisa mendampingi. Tapi kalau ada bakat-bakatnya baru bisa didampingi. Tapi tempat Ibu punya punya masukan-masukan yang memang dari awalnya sudah punya tradisi ngamen. Maka mungkin Ibu ya, bisa dikembangkan. Saya lihat di Jogja itu banyak pengamen yang menggunakan alat musik angklung yang didesain kayak kulintang. Itu bagus banget itu. Nah, barangkali kalau Ibu mau mengembangkan itu, bisa mencari narasumber di komunitas ngamen Jogja. Di sana itu kan ada komunitas-komunitasnya. Barangkali bisa ke sana untuk mengembangkan itu. Dan kalau itu sudah jadi, itu bisa menjadi pameran produk yang luar biasa itu. Ditampilkan di tengah-tengah masyarakat seperti sarannya Budol Warto itu. Suatu saat tampil nong halaman kecamatan atau bagaimana itu dengan ngamennya, jaran ebleknya. Itu saya rasa lama-kelamaan akan menghilangkan image anak nakal menjadi anak yang kreatif. Tanpa menghilangkan atau tanpa keluar dari jati diri mereka. Justru potensi itu yang dikembangkan. Saya juga hanya bisa memberikan saran, Bu, tapi sulit juga untuk menerapkan. Tapi setidaknya kalau kita berani keluar dari kungkungan kebiasaan berpikir lama untuk mencoba menggali sesuatu yang baru, ngedan istilahnya dalam tanda petik. Bagi saya, ngedan istilahnya dalam tanda petik, asal itu ada dasarnya, kok rasanya akan lama-kelamaan akan terwujud dan membuahkan hasil. Terima kasih. Terima kasih Pak Koko. Ini kebetulan untuk yang angklung tadi, itu kan ada alumni-alumni kami yang memang suka berkesenian. Dan ini yang melatih itu sudah ada alumni. Kebetulan ada 2 yang baru tambahan lagi, ini kemarin ada siswa baru pindahan. Kebetulan juga anaknya alumni, dia juga berkecimpung di musik. Sehingga kami punya 2 alumni yang siap untuk mendampingi anak-anak kami untuk nanti untuk mengembangkan bakatnya. Dan untuk masalah angklung kami akan berusaha untuk itu Pak, kita akan kembangkan untuk tampil, kami akan tampil di lokal dulu Pak. Belum bisa untuk ke kota, nanti menyusul kalau memang sudah pantas untuk tampil ke kota, kami akan mencoba ke sana supaya luar semakin luas. Ya, matur nuwun Pak Koko, matur nuwun juga Pak Aka. Terima kasih Bu Susil, sangat luar biasa ceritanya. Artinya banyak hal yang bisa digali, walaupun dari keterbatasan di sana, tetapi hal menarik itu banyak sekali. Sehingga itu nanti bisa dijadikan gagasan, ide, atau impian. Tadi yang sampaikan Bu Susil punya impian bagaimana mengubah image sekolah lebih baik lagi, walaupun dengan emosi gitu ya. Tapi ini ya sangat luar biasa Bu. Artinya apa yang sudah Bu Susil gali itu sudah sangat cukup untuk bisa nanti siapa tahu dari penggalian itu bisa menemukan 1, 2 nilai atau 4, 3 nilai atau lebih yang bisa akan dilebihkan, dihidupi di sekolah Ibu berdasarkan dari penggalian dan
kondisi saat ini. Itu akan sangat kuat karena ada dasarnya yang realistis dan nanti digabungkan dengan macam-macam landasan teori yang lain sehingga itu menjadi kuat. Jadi saya kira sangat baik sudah sampai ke sana melihatnya sehingga nanti bisa dilaksanakan atau dicoba dinarasikan apa yang sudah teman-teman di sana gali lalu ditelurkan satu nilai satu lebih boleh untuk yang dihidupi di sekolah. Saya kira begitu, nggih Bu Yusri nggih. Matur nuwun Pak Aka, nanti kami coba. Kemarin juga sudah mencoba sedikit, tapi belum Ya. belum kami sampaikan. Semoga nanti kami bisa tambahkan untuk itu Pak. Matur nuwun. Ibu Bapak, ini sudah pukul 1:20. Mohon maaf untuk SMP Bintang Laut dan Dominico, mungkin belum saya beri kesempatan untuk menyampaikan, tapi paling tidak kemarin sudah disampaikan saat FGD. Saya akan menutup ini dengan titipan dari narasumber Bapak Ibu. Saya sampaikan, saya screen dulu sebentar. Baik, apakah sudah terlihat nggih? Bisa. Nah, ini sebenarnya kami sudah disampaikan saat kita di Ambarawa. Jadi apa yang nanti kita akan lakukan seperti ini. Seperti tadi di SMP PL Ambarawa sudah membuat sampai di angka 5. Dan nanti Bapak Ibu bisa kembali menggali poin-poin ini yang nanti akan kita jadikan dasar untuk pembuatan naskah akademis. Dari nomor 1 sampai 5. Kemarin kita kalau nggak salah di Ambarawa, kita diberi tugas yang di poin 3 dan 4. Begitu nggih. Nah, kemudian ini juga yang sudah disampaikan oleh Mas Hendy kemarin, bahwa kita nanti akan membentuk suatu budaya identitas kekhasan sekolah Katolik yang berdasarkan dari penggalian nilai inti dan juga keutamaan santo pelindung atau juga nanti berdasarkan dari 6 inti budut guru itu, sehingga akan menumbuhkan budaya sekolah yang nanti akan menjadi karakter unggul atau profil kelulusan yang kita unggulkan. Idealisme kurikulum itu berdasarkan dari pemetaan tadi yang Bapak Ibu sudah gali, itu pemetaan. Kemudian ada penelitian, kemudian nanti akan terbentuk satu naskah akademis. Dan yang sudah tadi kita lakukan itu adalah sudah mulai pada pemetaan dan penelitian. Artinya penelitian dalam arti yang tidak penelitian benar-benar riset detail, tapi paling tidak kita sudah melihat situasi kiri kanan kita seperti apa. Nanti itu akan kita jadikan sebagai landasan untuk membuat naskah akademis. Dan ini landasan kurikulumnya nanti. Ini akan kita kuatkan lagi di FDD yang kedua, Bapak Ibu. Tapi FDD yang pertama, ini fokusnya sampai sini dulu. Sampai di naskah akademis. Saya kira dipahami nggih Bapak Ibu, ya, kita sambil belajar dengan situasi dinamika tadi ini, saya kira sangat beragam sekali apa yang kita dapat, sehingga itu nanti bisa kita jadikan juga untuk referensi-referensi kita dalam menggali nilai-nilai yang ada di sekolah kita. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Untuk sebentar Pak Aka. Oke, monggo Pak. Tolong PowerPoint yang terakhir tadi di-share ke grup kepala sekolah saja Pak. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya kira untuk sesi ini cukup dulu nggih Bapak Ibu. Sudah banyak hal kita dapat, saling menginspirasi, saling menguatkan, saling memberi masukan, ini sangat baik untuk kelanjutan sekolah-sekolah kita. Maka terima kasih sekali lagi, semoga nanti kita bisa membuat naskah akademis yang sesuai dengan harapan dan sesuai dengan identikan sekolah kita masing-masing, nanti akan menjadi landasan kurikulum tahap berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Tetap semangat Bapak Ibu, kita sambil belajar, sambil berjuang, doa dan dukungan kita semua itu akan bisa membuat sekolah kita yang di Yayasan Panggiluhur akan tetap eksis di masyarakat. Dari saya itu, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Apakah, oh ini, baru datang nih MC-nya nih. Monggo, matur nuwun. Pak, saya kembalikan waktunya. Ya, baik. Terima kasih Pak Aka yang telah
menemani kita dan mendampingi kita dalam FGD yang kali ini. Nah, sekarang karena waktu sudah siang dan baiknya kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa. Saya mohon kepada Bu Susilawati untuk menutup FGD pada hari ini dengan berdoa ya Bu. Oke. Monggo Bapak Ibu kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa atas seluruh penyertaan-Mu kepada kami semua di dalam forum siang hari ini. Semoga apa yang sudah kami rancang, kami rintis, kami sampaikan, masukan dari manapun yang semakin menguatkan rencana kami, sungguh dapat kami wujud nyatakan di dalam proses kami berikutnya. Sekarang kami akan mengakhiri kegiatan ini Tuhan dan akan melanjutkan setiap kegiatan kami. Kiranya Engkau masih mendampingi kami di dalam kegiatan kami berikutnya. Semua ini kami aturkan kepadamu Tuhan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu sudah menutup pertemuan kita dengan doa. Nah, sekarang saya mengingatkan untuk yang belum mengisi presensi ada di kolom chat, silakan diisi sebagai pendataan kita pada kegiatan pada siang hari ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Mohon pamit dan selamat melanjutkan aktivitas kita dan selamat berjuang kembali. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Pak Iwang, kalau yang menggantikan tetap ngisi presensi enggak ya? Kan dari kepala sekolah enggak ada, digantikan Pak Niko. Ngisi mawon. Ngisi? Oh, ngisi, Pak. Iya, terima kasih. Terus yang tangannya milih apa itu ya? Instruktur atau bagaimana? Atau kepala sekolah? Bisa mewakilkan saja nggak apa-apa. Oh iya. Kepala sekolah toh. Kepala sekolah ya kalau misalnya. Tetap kepala sekolah. Ya, terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Makasih semuanya. Terima kasih Pak Ko. Oke. Pak Aga. Biasanya Dani. di chat.